Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya kirimkan ya video tentang pembahasan responsi untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Nah, nanti di sini saya jelaskan saja ya jawaban-jawaban apa saja yang harus teman-teman berikan pada saat nanti di ujian akhir semester ya. Nah, rata-rata sih dari jawaban responsi itu sudah betul semuanya, namun nanti teman-teman tolong diestimasi waktu ya, karena ujian akhir nanti itu saya hanya memberikan waktu kurang lebih 70 menit dan sifat ujiannya close book. Jadi nanti mungkin kalau ada jawabannya terlalu panjang, ini nanti bisa lebih diringkas ya, supaya nanti teman-teman bisa mengestimasi waktunya ya. Nanti untuk UAS itu ya tidak berbeda jauh soalnya dengan soal responsi, dengan tambahan satu materi yaitu tentang modal Ventura ya. Oke, mari kita bahas dulu bagaimana sih kisi-kisi atau trik untuk menjawab soal responsi UAS. Oke, soal nomor 1 ini bobotnya 30%. Ya, pertanyaannya ada 3 ya, poin A, B, C. Ini kalau dari hasil responsi, saya lihat teman-teman semuanya sudah menjawabnya sudah hampir benar semua ya. Nah, jadi nanti jawaban teman-teman itu semua bisa dijadikan rujukan. Misalnya yang A ya, kita lihat di sini, jelaskan pentingnya perencanaan dana untuk pensiun. Nah, jawabannya sih saya rasa sudah rata-rata semua sudah betul ya. Intinya apa sih ya? Perencanaan dana pensiun ini untuk persiapan kita di masa pensiun. Nah, sehingga nanti di masa pensiun itu kita tetap memiliki income yang tetap. Ya, jadi nanti masa pensiun itu nanti kita tidak kelabakan ya, kita tetap punya income yang tetap untuk kita bertahan di masa pensiun. Ya. Lalu bagaimana sih caranya pekerja di sektor informal itu bisa mengikuti program perencanaan pensiun? Jadi misalnya pekerja di sektor informal itu kan tidak punya, misalnya tidak ada perusahaan yang memanage ya. Kalau yang bekerja formal mungkin program pensiunnya itu sudah dimanage oleh perusahaannya. Nah, kalau yang tidak bagaimana? Nah, mereka bisa mengikuti misalnya program pensiun dari BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau mereka bisa mengikuti program pensiun dari perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Nah, itu caranya. Ya. Lanjut, bagaimana caranya perusahaan dana pensiun mengalokasikan dana yang dimilikinya agar dapat menghasilkan keuntungan. Nah, jadi dana pensiun itu kan dananya mengendap ya, teman-teman. Dana pensiun itu kan dia mengumpulkan dana ya setiap bulan, ya dari mungkin ada sedikit potongan dari gaji ya, nanti itu digunakan untuk pensiun juga. Nah, dananya itu kan mengendap, nanti baru diberikan kepada karyawannya setelah mereka pensiun. Nah, sementara masa kerjanya karyawan itu kan masih lama ya, teman-teman. Nah, dananya kan tidak mungkin didiamkan saja. Nah, ini bisa diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun. Misalnya bisa diinvestasikan ke perusahaan modal Ventura, diinvestasikan misalnya dalam bentuk investasi di saham atau obligasi dan sebagainya. Istilahnya diinvestasikan di investasi-investasi yang sifatnya produktif atau menghasilkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu yang pertama, jelaskan peranan perusahaan anjak piutang bagi pengguna jasa anjak piutang tersebut ya. Peranannya apa sih? Yang pertama ya, perusahaan anjak piutang ini bisa membantu perusahaan yang menggunakan jasanya dalam collection ya, melakukan penagihan kepada customer-customernya. Ya, jadi kadang-kadang perusahaan itu nggak bisa nih nagih ya. Nah, mereka nggak punya keahlian dalam mungkin menagih. Nah, ini bisa meminta tolong perusahaan anjak piutang. Lalu peranan yang berikutnya ini bisa memperlancar likuiditas perusahaan pengguna jasa anjak piutang. Ya, otomatis karena tadi menagihnya cepat ya, tepat waktu, maka uang yang diterima oleh perusahaan pengguna jasa anjak piutang itu juga akan tepat waktu. Akhirnya likuiditas dan cash flow mereka pun akan membaik ya, akan lancar ya. Lalu yang ketiga ini tentu saja dengan adanya kelancaran cash flow dan ketepatan dalam proses penagihan, ini
bisa memungkinkan perusahaan pengguna jasa pajak piutang untuk mengembangkan usahanya, ya misalnya untuk ekspansi dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang B, mengapa perusahaan anjak piutang ini kurang berkembang di Indonesia? Teman-teman, yang pertama kemungkinan literasi keuangan tentang perusahaan anjak piutang ini agak kurang mungkin ya. Jadi tidak semua orang itu tahu perusahaan anjak piutang itu apa sih. Nah, ya mungkin teman-teman juga baru tahu setelah belajar ini ya, belajar manajemen lembaga keuangan. Fungsinya apa sih ya perusahaan anjak piutang ini ya? Nah, cara kerjanya, mekanismenya seperti apa? Nah, itu sepertinya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya. Lalu yang kedua mungkin regulasinya mungkin perlu lebih komprehensif ya, sehingga regulasi atau aturan tentang mekanisme atau cara kerja perusahaan anjak piutang itu bisa menjadi lebih jelas. Tapi saat ini sih sepertinya sudah cukup komprehensif karena sudah diatur oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, kemungkinan kenapa perusahaan anjak piutang itu kurang berkembang, kemungkinan perusahaan penggunanya enggan ya membayar fee ya. Karena kalau mau menggunakan perusahaan anjak piutang ya kan harus ada fee-nya. Ya, nah ini kemungkinan karena ada biaya atau fee ini ya, fee dari anjak piutang ini yang mereka mungkin enggan untuk makanya enggan untuk menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ini juga bobotnya 20%. Ada 2 pertanyaan di sini. Oke, yang pertama, jelaskan perbedaan pembiayaan melalui leasing dengan pembiayaan melalui bank. Yang kedua, jelaskan konsep leaseback. Nah, ini lebih bagus nih jawaban yang pertama yang A. Ini teman-teman buat tabel ya. Jadi tabel itu misalnya keterangan, kolom yang pertama, kolom yang kedua itu leasing, yang kolom ketiganya itu bank. Nanti kita lihat dari aspek yang pertama, misalnya suku bunga ya. Nah, kalau leasing itu suku bunganya relatif lebih tinggi, kalau bank suku bunganya relatif lebih rendah ya dibandingkan leasing. Lalu kemudian dari persyaratan pengajuan pembiayaan. Nah, kalau leasing itu relatif lebih mudah ya dan lebih cepat untuk mengajukan proses pembiayaannya ya. Lalu kalau dan syarat-syaratnya itu juga mungkin tidak seketat dengan pengajuan kredit ke bank ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu perbedaannya, persyaratannya relatif lebih sederhana dibandingkan persyaratan yang diminta bank saat kita mengajukan kredit. Lalu perbedaan yang berikutnya lagi ini dari jangka waktu pinjaman ya. Jangka waktu pinjamannya kalau leasing itu kalau tidak salah maksimal hanya 5 tahun ya, jadi range-nya 1 sampai 5 tahun. Sementara kalau bank itu range-nya panjang ya, dari 1 sampai kalau tidak salah paling lama itu bisa sampai 20 tahun. Bedanya itu. Lalu kemudian dari sisi kepemilikan barang jaminan ya. Jadi kalau leasing itu kan barang yang dileasingkan itu ialah miliknya leasing sampai barang tersebut angsuran leasingnya lunas, baru itu jadi milik leasing ya atau nasabah yang menggunakan jasa leasing. Sementara kalau kredit bank itu status jaminan, barang jaminan itu tetap statusnya miliknya dari yang mengajukan kredit tersebut. Nah, jadi bukan miliknya bank. Nah, bedanya di situ teman-teman. Ya. Oke, lanjut kita ke soal yang B, yaitu jelaskan konsep leaseback. Nah, leaseback ini apa? Leaseback ini ialah proses melisingkan kembali ya barang yang sudah selesai masa leasingnya. Nah, jadi misalnya sudah selesai nih ya, tadinya leasing 3 tahun 100 juta. Nah, masa leasingnya udah selesai, nah tapi misalnya kita masih perlu dana nih. Nah, bisa nggak kita leasingkan kembali? Bisa ya. Nah, jadi nanti dileasingkan kembali oleh pihak leasing, nanti kita dapat dana kembali. Misalnya kembali dileasingkan dalam jangka waktu 3 tahun ya. Tapi nanti nilai perolehannya lebih kecil ya teman-teman ya. Misalnya waktu awal itu nilai perolehan, misalnya kita leasing kendaraan ya, itu awal perolehannya 100 juta, nah nanti kalau di leaseback biasanya di bawah itu bisa 80 ya misalnya 75 juta ya karena sudah ada penyusutan. Nah, ya jadi nilainya sudah berkurang. Baik, terakhir soal yang nomor 4, ini bobotnya 30%.
kita lihat di sini ada 3 pertanyaan, ini tentang pegadaian ya, teman-teman. Yang pertama kita lihat peranan pegadaian bagi perekonomian di Indonesia. Apa sih peranannya? Yang pertama, pegadaian ya, ini bisa membantu pembiayaan baik bagi perorangan serta bagi UMKM di Indonesia. Nah, jadi kalau UMKM itu perlu dana, perorangan juga misalnya perlu dana untuk mereka mengembangkan usaha, itu kan bisa menggunakan jasa pegadaian. Kalau misalnya ngajukan ke bank, itu mungkin akan memakan waktu lama dan prosedur atau persyaratannya itu akan sulit juga, ya lebih sulit. Kalau pegadaian kan kita tinggal bawa barang yang mau kita gadai, kita datang ke pegadaian, lalu barang tersebut ditaksir, maka keluarlah sejumlah dana sesuai dengan nilai ya taksiran dari barang yang digadaikan tersebut. Ya. Lalu kemudian peranan yang berikutnya ialah menghindari masyarakat dari penggunaan istilahnya pegadaian yang ilegal ya atau rentenir. Nah, ya jadi daripada ke pegadaian yang ilegal atau rentenir nanti bunganya dipatok terlalu tinggi ya, atau misalnya nanti barang jaminannya nggak jelas ya, nanti aman atau tidak. Nah, itu kita sebaiknya menggunakan pegadaian yang resmi saja ya. Nah, kemudian mungkin peranan yang berikutnya ialah meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi masyarakat ya, sehingga masyarakat tuh tahu loh, oh jadi kalau mau jadi ada pembiayaan, ada lembaga ada cara kita bisa memanfaatkan pegadaian loh sebagai salah satu lembaga yang bisa memberikan pembiayaan ya dengan sistem gadai. Oke. Lalu yang keempat juga bisa memberikan edukasi nih kepada masyarakat, misalnya tentang tabungan emas ya, serta produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh pegadaian. Oke, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pertanggungjawaban pihak pegadaian terhadap barang jaminan nasabah? Oke, jadi tenang aja ya, setiap barang yang kita gadaikan itu dijamin oleh pihak pegadaian. Kalau rusak atau hilang bagaimana, Bu? Nah, pihak pegadaian akan mengganti ya sesuai dengan nilai yang sudah ada di surat gadai nasabah tersebut. Jadi di surat gadai itu kan udah ada ya perjanjian antara pegadaian dengan nasabahnya, sudah ada ketentuannya di surat gadai itu, teman-teman ya. Kalau hilang bagaimana ya, mereka pasti akan mengganti, ada sesuai dengan nilai barang tersebut ya, jadi tidak usah khawatir ya. Nah, yang terakhir, bagaimana pegadaian mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnisnya? Ada beberapa cara. Yang pertama, dari bunga ya, jelas kalau kita menggadaikan barang ya, kita akan dikenakan bunga oleh pegadaian. Nah, itu menjadi keuntungan juga bagi pegadaian ya. Lalu kemudian dari lelang. Nah, dari lelang barang ini kemungkinan bisa mendapatkan sedikit keuntungan ya. Lalu kemudian dari pelayanan-pelayanan lainnya, misalnya jasa taksiran ya. Lalu kemudian investasi juga nih, investasi mungkin mau baik investasinya, kemungkinan investasinya sharing ya, BOT ya, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang diberikan kepada nasabahnya. Itulah beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan pegadaian dalam menjalankan bisnisnya. Bisa juga investasi-investasi ya. Beberapa pegadaian juga melakukan investasi di beberapa unit usaha yang hasilnya juga cukup menguntungkan ya. Oke, itu saja teman-teman penjelasan jawaban responsi UAS. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk nanti di ujian akhir. Jangan lupa nanti ada satu soal lagi dari modal Ventura ya. Nanti teman-teman pelajari ya, misalnya pentingnya modal Ventura itu apa sih, urgensinya ya bagi perekonomian di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.